Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Bertemu lagi dalam Kerinduanku Channel. Di pagi hari ini sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya dapat memberkati setiap jemaat Tuhan sebelum memulai aktivitas di sepanjang hari ini. Bersama dengan saya, Pastor Indra Delmau, mari bersama-sama kita akan buka renungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Betapa kami bersyukur atas setiap kasih dan rahmat-Mu yang begitu luar biasa Bapa. Terima kasih banyak Tuhan atas hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi setiap kami. Di saat ini Tuhan, sebelum kami memulai setiap aktivitas kami terlebih dahulu rindu Bapa untuk duduk sejenak. Kami ingin mendengarkan suara-Mu, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap jemaat Tuhan yang merindukan Kerinduanku Channel. Dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, kami percaya Bapa bahwa penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini mari bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana tema yang saya bawakan di pagi hari ini diberikan judul janji penyertaan Tuhan yang kekal. Mari bersama-sama kita akan membaca ayat Alkitab di Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita ini diibaratkan seperti sebuah perjalanan. Ada saat-saat di mana mungkin kita sedang berada di padang rumput yang hijau, di air yang tenang, tapi juga ada saat-saat di mana kita berada melewati lembah kekelaman. Di awal tahun ini, saya ingin mengajar bagi setiap jemaat Tuhan, apapun yang menjadi musim kehidupan kita selama nanti di tahun 2025, ada satu hal yang pasti yang harus kita pegang sebagai umat yang terus mengandalkan Tuhan. Bahwa apa? Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Jika kita membaca ayat yang tadi, Mazmur 23 ayat 4, ini memberikan penghiburan yang luar biasa bagi setiap kita. Amin. Di mana Daud sebagai penulis dari Mazmur ini tidak mengatakan bahwa hidup kita akan selalu bebas dari yang namanya masalah. Tidak akan selalu bebas dari yang namanya bahaya, tidak akan selalu bebas dari yang namanya ujian. Sebaliknya, di balik ujian yang kita hadapi, di balik masalah yang kita hadapi, tapi dia berkata, dia menunjukkan bahwa penyertaannya akan selalu ada dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, Dia tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita yatim piatu. Kita tidak perlu takut karena Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita merenungkan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita melalui 3 hal, di mana janji penyertaan yang kekal, di mana penyertaan Tuhan di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana kita dapat mengandalkan Tuhan sebagai juru kemudi kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari, yang poin pertama yang ingin saya sampaikan bagi setiap jemaat Tuhan, bahwa percayalah bahwa penyertaan Tuhan adalah janji yang kekal. Haleluya. Penyertaan Tuhan bukanlah sekedar omong kosong. Penyertaan Tuhan bukan adalah sebuah kata-kata belaka. Namun penyertaan Tuhan merupakan harapan, atau di sini bisa dikatakan janji kekal dari Tuhan itu sendiri. Manusia boleh berjanji, namun ketika Tuhan yang berjanji, maka Dia tidak akan pernah mengingkari. Mungkin manusia bisa mengecewakan kita, manusia bisa mengingkari akan janjinya, tapi janji Tuhan itu bersifatnya kekal. Dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan janji ini memberikan rasa secure bagi setiap kita, amin. Memberikan rasa keamanan bagi setiap kita, keyakinan bahwa sebagai pengikut Kristus, bahwa Tuhan sangat menyayangi kita. Penyertaan Tuhan memberikan rasa aman dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita seperti benteng yang kokoh di tengah badai, amin. Kita bisa merenungkannya, di mana merupakan sebagai benteng yang kokoh di tengah badai. Ketika kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita, maka kepada siapakah kita harus takut? Kepada siapakah kita harus khawatir? Amin. Dan penyertaan Tuhan juga tidak pernah bergantung pada keadaan. Amin. Penyertaan Tuhan itu apapun keadaan yang terjadi dalam dunia ini,
dunia ini boleh hancur, dunia ini boleh musnah. Iblis bisa memporak-porandakan dunia ini. Tapi satu yang harus kita pegang, bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah bergantung pada keadaan. Dia akan selalu dan selamanya menyertai kehidupan kita. Tuhan akan menyertai kita sehingga hidup kita merasa mudah atau menyenangkan. Dia tidak hanya menyertai kita sehingga kita merasakan hal tersebut, namun Dia juga bersama-sama dengan kita ketika berbagai kehidupan terjadi bagi kita, di mana kesulitan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin terkadang kita merasa bahwa kita sudah tidak sanggup, kita tuh sudah tidak kuat lagi dalam menghadapi masalah ini. Mungkin masuk tahun 2025, kita masuk tahun 2025 dengan rasa khawatir. Bagaimana Tuhan akan menyertai kita di tahun 2025? Bagaimana kita akan hidup dalam tahun 2025? Tapi percayalah bahwa keadaan apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak akan pernah, amin, tidak akan pernah mengubah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan contoh penyertaan Tuhan, jika kita mempelajari dalam firman Tuhan yang berkali-kali muncul, kita bisa belajar dari kisah di Keluaran 13 ayat 21 hingga 22. Di mana Musa dan bangsa Israel di padang gurun. Di sini kita pelajari bahwa Tuhan memimpin bangsa Israel, amin. Melalui apa? Melalui tiang awan di setiap siangnya dan tiang api di setiap malamnya. Dan itu tidak pernah sekalipun Tuhan absen dalam menyertai setiap umat-umatnya, umat bangsa Israel saat itu. Kehadiran Tuhan menjadi panduan dan perlindungan bagi mereka. Bahkan di padang gurun pun yang terlihat terasa tergersang, maka Tuhan sekalipun tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia mengirimkan seluruh bantuan, roti dan mana bagi setiap bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel apa? Mereka tidak pernah kelaparan. Amin. Dan contoh kedua yang bisa kita pelajari adalah di mana kisah Daniel di gua singa. Kita bisa belajar di Daniel 6 ayat 22 ketika Daniel dilemparkan ke gua singa. Karena imannya maka Tuhan mengutus malaikatnya untuk apa? Menutup mulut dari singa-singa itu. Tuhan memberikan bantuan ketika kita sedang dalam momen-momen di mana kita sudah tidak sanggup lagi. Di momen-momen ketika kita mungkin sudah merasa skakmat. Tidak ada jalan keluar bagi kita. Satu jalan boleh tertutup bagi setiap kita. Tapi bertujuh jalan Tuhan bukakan bagi setiap kita. Amin. Marilah yang kedua, poin kedua yang bisa kita pelajari. Mengandalkan bahwa penyertaan Tuhan memang benar-benar ada dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan bukan hanya sebuah konsep teologis yang saya sebagai hamba Tuhan sampaikan bagi setiap jemaat Tuhan. Bukan. Tapi ini merupakan kenyataan yang bisa kita alami setiap hari. Amin. Ini merupakan kisah nyata. Ini merupakan pengalaman hidup yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan dalam penyertaan kehidupan kita? Yang pertama, melalui doa dan firman Tuhan. Amin. Jangan pernah jemu-jemu, kita berdoa datang kepada Tuhan dan merenungkan kebaikan firman Tuhan. Di sana kita bisa melihat bahwa Tuhan akan berbicara dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, melalui kehadiran Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16 hingga 17, Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan tinggal bersama kita sebagai apa? Penolong dan penghibur. Mari sebagai umat Kristen kita minta biar Roh Kudus Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Jangan biarkan Roh Tuhan berpindah dalam kehidupan kita. Namun biarlah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita, yang menjadi penolong, bahkan penopang dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yang harus kita imani, bahwa Tuhan ada dalam segala situasi. Amin. Renungkan kembali, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan sekalipun tidak pernah membiarkan kita yatim piatu. Di saat mungkin kita melihat tidak ada pertolongan Tuhan, di saat mungkin kita melihat tidak ada penyertaan Tuhan, tapi Dia tetap selalu berada di setiap kehidupan kita, di samping kita, di setiap langkah kita. Tinggal dari kita. Apakah kita mau mengundang Roh Kudus? Apakah kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Mari saudara-saudara terkasih, imani bahwa penyertaan Tuhan adalah janji yang kekal dan nyata dalam kehidupan kita. Mazmur 23 ayat 4 firman Tuhan yang tadi mengingatkan kita bahwa di tengah lembah kekelaman kita tidak perlu takut. Amin. Tidak perlu khawatir. Karena Tuhan beserta kita. Dan janji ini dapat menjadi kekuatan kita, dapat menjadi pegangan kita, dapat menjadi keberanian kita, bahkan penghiburan kita untuk menghadapi setiap tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sampai apa? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Mari bersama-sama di pagi hari kita datang kepada Tuhan dan kita mengingat dan kita merenungkan bahwa janji Tuhan merupakan janjinya yang tidak pernah terlambat bersinar dalam kehidupan kita.
Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sungguh kami imani Tuhan bahwa penyertaan-Mu begitu kekal dalam kehidupan kami Bapa, memberikan kami rasa dan aman, memberikan kami rasa nyaman. Biarlah Engkau terus menunjukkan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Jangan pernah biarkan kami sendirian, jangan pernah biarkan kami kalah Bapa dalam kami melalui pertandingan hidup kami selama di dunia ini. Tapi kami percaya kami memiliki Engkau yang menjadi kekuatan kami, yang sanggup menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bila karena firman-Mu bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan kami, menjadi sebuah hal yang dapat memberikan kami ketenangan dalam kehidupan kami Bapa. Kami siapkan hati kami untuk terus melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini, dan percayalah bahwa yang punya surga crazy and love with you. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.